Video ini khusus dibikin untuk Bro Gibran ya, Brother Gibran, sebagai sesama anak muda ya. Gua mau bikin video ini khusus buat Gibran. Mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan dinonton oleh Gibran. Kenapa gue bikin video ini? Karena setelah gue menonton video dari Hersu Beno yang ini ya, Hersu Beno yang mengatakan mengejutkan Gibran akui tak tamat INSEAD di Australia ya. Intinya video ini menyampaikan pendapat atau informasi bahwa Gibran memang tidak pernah lulus SMA. Ya alias dia tidak qualified sebagai calon wakil presiden ya, simple ya. Nah, tetapi kenapa gue bikin video ini? Karena gue pengen kasih saran dan masukan gue kepada Bro Gibran ya. Kenapa? Karena gue bersimpati sama lu gitu loh, bro. Nah, eh, perlu kita pahami ya, teman-teman atau Gibran ya. Dalam hidup ini ada orang yang tepatnya itu berada di dapur, ada orang yang tepatnya itu ada di perpustakaan, ada orang yang tepatnya di perkebunan, ada orang yang di pertanian, ada yang tepatnya jadi presiden dan sebagainya ya. Setiap orang dalam hidup ini punya fungsi yang berbeda-beda gitu kan. Dan ketika lu berada dalam suatu fungsi tertentu dalam hidup, kadang-kadang muncul tantangan. Seperti lu mungkin sedang digugat di pengadilan, sedang dipermasalahkan ijazah SMA dan sebagainya. Ketika ada tantangan, lu punya dua opsi kan. Opsi pertama adalah lu melawan. Artinya lu tetap ada di posisi posisi itu, lu tidak mau mundur gitu ya. Atau opsi kedua, lu memilih mundur. Tentu saja mundur itu menunggu sebuah kondisi yang tepat untuk mundur ya, kan tidak bisa tiba-tiba mundur. Nah, menurut gua sekaranglah saatnya yang tepat untuk lu memilih untuk mundur, Gibran ya. Kita belajar dari kasus Sri Mulyani. Mari kita belajar dari kasus Sri Mulyani ya, karena gue betul-betul ngikutin orang ini ya. Sri Mulyani ya, ya terlepas dia baik atau buruk ya, terlepas dia dari orang brengsek atau orang yang benar ya, tetapi gue yakin Sri Mulyani juga dalam hati dia, gue udah puluhan tahun nih di industri nih, gue sudah mengumpulkan uang sekian segitu banyak ya. Dan gue sudah melewati semua hal dan gue sudah jadi menteri keuangan terbaik di dunia bahkan ya. Jadi gue rasa Sri Mulyani pun dalam hati dia itu merasa, aduh, berat banget nih tekanan hidup ini ya, tekanan dari pejabat ini berat banget ya. Pengen rasanya resign atau mundur dari jabatan menteri gitu. Terbukti dia ketika jadi menteri itu stres, gue lihat hidup dia. Mukanya jarang tersenyum, kemudian ketika dia menyatakan APBN turun dia stres dan sebagainya gitu ya. Dia pun gue rasa muak dengan dunia tipu-tipu ini gitu loh. Sama kayak lu kan, lu juga muak dengan dunia tipu-tipu ini kan Gibran ya. Tetapi kan dia butuh kondisi yang tepat, ya kan? Kondisi yang cocok untuk dia mundur atau resign gitu ya. Dan dia tentu saja ingin mundur sebagai pahlawan. Ya dong, semua orang seperti Sri Mulyani pengen mundur sebagai pahlawan. Nah, kebetulan kemarin rumah dia dijarah orang ya. Rumah dia yang begitu luar biasa dijarah orang. Dia sudah telepon sana sini dan nggak ada yang bisa bantu dia ya. Nah, itulah saat yang tepat. Kondisi yang tepat untuk dia membuat drama Korea dan sebagainya. Yang akhirnya dia mengajukan mundur satu kali, dua kali, tiga kali. Akhirnya dia dipecat alias mundur ya. Nah, ya anyway, terlepas dari baik dan buruknya kejadian itu ya, bro. Tetapi itulah kenyataan hidup. Dia, si Sri Mulyani, harus menerima kenyataan itu dan ternyata dia menerima dengan happy ya. Mari gua kasih lihat Instagramnya si Sri Mulyani yang terbaru ya. Terus terang gua merasa dia happy ya saat ini ya. Kita lihat. Ini adalah Instagram dia hari ini kalau nggak salah. Oh, 3 jam yang lalu ya. 3 jam yang lalu Sri Mulyani membuat postingan ini. Dia lagi jalan-jalan, menikmati akhir pekan di Semarang ya, nggak usah ngurusin presiden, nggak usah ngurusin keuangan negara, nggak usah ngurusin pejabat-pejabat brengsek yang ada yang minta duit, ada yang minta jabatan, ada yang mau minta apalah, nggak usah ngurusin lagi. Dia jalan pagi, dia menikmati hidup, melihat lukisan, kemudian bisa berjemur, bisa eh, naik rame-rame begini, menikmati hidup. Waktu dia jadi pejabat, mana ada begini? Iya kan? Waktu dia jadi pejabat menteri, aduh, setiap hari diteleponin orang. Semua orang pengen ketemu dia, semua orang pengen ngurusin masalah macam-macam. Sekarang dia tidak punya beban. Bisa ngeliatin orang lagi nyanyi-nyanyi di tepi jalan. Wah, luar biasa ya, Simpang 5. Jadi gue melihat
Dia menikmati masa-masa pensiun dia. Dia sudah nggak mau lagi ngurusin negara. Apa itu negara? Buat apa itu? Gua dipecat kok nggak ada urusan katanya. Dia bisa duduk santai begini. Lihat tuh, Sri Mulyani. Mantap ya, Sri Mulyani ya. Tuh, lihat. Jadi bro Gibran ya, eh, dalam hidup ini memang begitu kadang-kadang ya. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita tuh sesuai dengan skenario kita. Kadang skenario kita tidak berjalan seperti yang terjadi sebenarnya gitu loh. Dan kita belajar dari Sri Mulyani, dia menikmati masa pensiun. Eh, kan dia sudah dipecat gitu ya, jadi nggak ada pusing, nggak usah pusing. Dan sejak dia dipecat sampai sekarang dia nggak ada urusan sama pemerintah, udah nggak mau ngurus gitu ya. Dengan uang begitu banyak yang dikumpulkan, ya 70 triliun plus plus ya. Jadi udah nggak usah pusing, ngapain lagi pusing, menikmati masa pensiun. Anak dia sudah wisuda, duitnya banyak, dia mau keliling dunia suka-suka dia, gitu ya. Nah, lu juga masih belajar nih, Bro Gibran, dari kasusnya Sri Mulyani ya. Lu sudah kena kasus Fufu Fafa, lu tidak mundur. Kasusnya Paman MK, lu tidak mundur. Lu dicuekin sama presiden, kan lu tahu sendiri kan? Gue tahu lah ya, kita sama-sama tahu lah ya. Lu dicuekin presiden, dicuekin para senior di kementerian, lu tidak mundur. Tetapi kali ini, kasus yang lu tidak lulus SMA, dalam hati lu tahu ya, dalam hati lu sendiri lu bisa tahu dong apa yang terjadi ya, dan lu tidak akan selamat kali ini. Jadi menurut gua saat ini adalah kondisi yang tepat untuk lu mundur. Gitu loh. Kondisi yang tepat itu susah didapatkan. Dan sekarang adalah kondisi yang tepat. Lu lagi digugat di pengadilan, digugat juga oleh si Roy Suryo. Sekarang orang dari luar negeri sudah kasih testimoni bahwa lu tidak lulus. Saat yang tepat untuk lu menciptakan sebuah drama Korea supaya lu bisa mundur dan menikmati masa pensiun. Oke? Pensiun tidak harus tua seperti Sri Mulyani ya. Pensiun bisa ketika kayak kita ini, kayak lu dan gua, kita bisa pensiun ya. Gua sendiri udah mau pensiun gitu ya. Nah, jadi saran gua buat Bro Gibran, khusus buat lu ini ya. Langkah pertama adalah lu deal dengan bapak lu gitu ya. Deal dengan bapak lu ya, lu minta aja uang 100 miliar gitu lah untuk pensiun gitu ya. Ya ya ada lah ya 100 miliar ya, entah disimpan di bunker di sebuah tempat di mana ya lu minta aja lah gitu ya. Ini kira-kira ya, mudah-mudahan gue tidak salah ya. Kemudian lu masih hitung ya, Bro. 100 miliar ada lah ya 100 miliar, kita asumsi ada lah ya 100 miliar. Kalau lu taruh di deposito atau di SBN dengan bunga netnya 6%, bisa dong dapat 6%. Artinya tuh lu dapat 6 miliar satu tahun lo bro. 6 miliar satu tahun alias lu dapat 500 juta satu bulan ya. 500 juta lu dapat dalam satu bulan guys. Bro, ya. Jadi lu nggak usah pusing. Lu mau makan apa 500 juta gitu loh. Satu bulan tuh 50 juta juga cukup. Tapi lu bisa dapat 500 juta tanpa perlu mengurangi pokok dari nilai uang lu itu. Jadi ini uang sampai dunia kiamat lu nggak akan bisa habiskan gitu loh. Jadi ngapain lu pusing-pusing ngurusin negara ini, ngurusin orang-orang yang pada nggak respect sama lu gitu loh. Nggak usah ya. Jadi nggak usah pusing, nggak usah juga ngurusin pengadilan lagi. Udah cabut aja dah gitu ya. Nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu lagi pegang mandat wakil presiden yang ribet ini. Jadi biar aja mereka-mereka yang suka suka jabatan berperang di sana ya. Gue tahu lu nggak suka jabatan ya. Lu bisa menikmati masa pensiun ya. Jadi langkah pertama adalah deal dengan bapak lu minta 100 miliar untuk uang pensiun. Langkah kedua adalah deal dengan Prabowo. eh Lu cukup minta, oke gue mundur ya Pak Prabowo, dan lu nggak usah bayar gua. Lu bayar gua dengan ini aja, dengan hutang budi aja. Oke, lu bayar gua dengan cara gua tidak dipenjara. Udah gitu aja. Udah nggak usah pusing, nggak usah minta apa-apa. Ya, intinya gua mundur, terserah Pak Prabowo siapapun yang mau jadi wakil presiden boleh eh, dan gue cuma minta satu aja, gue jangan dipenjara. Udah gitu aja. Nanti kalau betul-betul lu disidang di pengadilan kan tinggal dikondisikan aja hakimnya ya. Kalau kalau dia macam-macam ya tinggal panggil Prabowo gitu kan. Intinya lu minta dibebaskan dari masalah penjara gitu ya. Dengan syarat ya tentu saja lu tidak akan ikut campur lagi ke masalah pemerintahan. Langkah ketiga adalah lu deal dengan musuh-musuh lu. Ya, yang langkah pertama deal dengan bapak lu, langkah kedua deal dengan Prabowo, langkah ketiga adalah deal dengan musuh-musuh lu. Gua rasa orang-orang seperti Roy Suryo juga tidak punya niat buruk sama lu ya. Dia punya musuh sebenarnya yang tentu saja itu bukan lu ya. Ya udah, lu mau mundur nih. Ya udah, bilang lu mau mundur, nggak mau ribut, minta dia cabut gugatan. Udah, gitu aja. Gitu. Kalau nggak deal ya nggak apa-apa gitu. Cuman gua rasa orang-orang seperti Roy Suryo juga akan mau kok berteman sama lu ya. Langkah keempat adalah disappear, menghilang. Udah,
Lost in space. Lu punya anak, punya istri, nikmati masa pensiun. Lu keliling dunia. Kalau lu setiap hari keliling dunia ya, itu duit 500 juta tidak akan habis. Oke, percaya sama gua, nggak akan habis itu duit ya. Atau kalau lu pengen menyibukkan diri, lu bisa bikin yayasan sosial, lu bisa bikin sekolahan, lu bisa bikin apapun yang lu mau. Gitu loh, bro. Ya, apapun yang lu senang, whatever you want, you can do it. Gitu loh. Dengan duit yang nggak terbatas itu ya. Nah, jadi menurut gua Bro Gibran, lu sekarang sedang berada dalam kondisi yang paling pas untuk lu mundur, kondisi yang sangat cocok, sangat tepat untuk lu pensiun muda. Menikmati masa pensiun ya teman-teman ya, Bro Gibran ya, menikmati masa-masa bahagia. Lihatlah Sri Mulyani, lihatlah betapa dia berbahagia, betapa dia tersenyum, dia bisa melepaskan semua beban yang selama ini ada di pundak dia gitu ya. Banyak orang memimpikan punya kehidupan seperti lu. Duit ada, punya keluarga, punya anak, punya istri, duitnya banyak, punya jabatan, dan kemudian lu punya kesempatan untuk melepaskan diri lu dari semua ini. Gitu loh. Ini adalah sebuah kesempatan, sebuah opportunity yang hanya satu dari satu miliar kesempatan gitu loh. Dan lu punya kesempatan itu. Jangan tunggu sampai lu ditomlembongkan. Jangan tunggu sampai lu di Nadiem Makarimkan. Lu ngerti maksud gua ya? Gitu bro ya. Jadi dari hati gue yang paling dalam untuk Bro Gibran, sebagai orang yang seumuran ya, gue seumuran dengan lu dan gue juga punya mimpi untuk pensiun muda ya, gue bersimpati dan gue tidak akan mengkomentari masalah pribadi lu. Gue terlepas dari semua hal yang baik dan hal buruk yang terjadi, menurut gue it's time to let it go. Sekaranglah saatnya untuk lu melepaskan itu semua, lepaskan bebannya dalam hidup ini. Kadang ada hal baik terjadi, kadang ada hal buruk terjadi. It's life dan ada saatnya kita tahu diri. Ada saatnya kita tahu it's time to let it go. Saatnya untuk mundur dan ketika mundur hanya sedikit orang yang punya kesempatan untuk menikmati masa pensiun. Salah satunya adalah Sri Mulyani dan lu adalah orang kedua yang punya kesempatan itu. Dan menurut gua jangan sampai lu lepaskan kesempatan itu. Ya, itu adalah mimpi banyak anak muda yang lu bisa dapatkan sekarang juga. Oke, Bro Gibran, thank you.